kepada Pak Rektor Universitas Haru Oleo atau yang mewakili Bapak WR3, Dr. Nur Arafa SP MSI, dan narasumber selanjutnya itu Prof. Eko Indrajit, serta teman-teman yang partisipan dalam Zoom ini, dan peserta YouTube dari Ekoji Channel yang menyaksikan webinar ini. Nah, selanjutnya kami akan memulai kegiatan ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kita akan memulai acara dengan lagu Indonesia Raya. Dipersilakan kepada para peserta, penonton, atau partisipan duduk siap tegak dengan hikmat mendengarkan lagu Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Dan mungkin kita masuk acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Rektor Universitas Halu Oleo atau yang mewakili Bapak WR3 Dr. Nur Arafa SPMSI. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Profesor Eko Indrajit selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati saudara-saudara panitia, Pak Natalis, Pak Aswani, dan adik-adik di pengurus lembaga kemahasiswaan, hadirin dan pemirsa yang saya muliakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kedatangan narasumber. Saya kira ini sangat mempunyai kapasitas yang mumpuni untuk membagi pengalaman kita berkaitan dengan bagaimana kita menangkap peluang, ya, sebagaimana tema kita pada kesempatan ini. Saya ingin menyampaikan bahwa berhubung karena ada kesibukan dari jadwal Pak Rektor yang beliau tidak bisa tinggalkan, maka beliau memberi amanah kepada saya untuk mewakili beliau. Hadirin sekalian, khususnya Prof. Eko yang saya hormati,
beberapa hal saya ingin menyampaikan tentang perkembangan mahasiswa kami kaitannya dengan bagaimana mereka dalam menempuh akhir studi. Kami 3 tahun terakhir mempunyai tren jumlah mahasiswa yang kuliah tepat waktu itu semakin meningkat. Kemudian juga nilai akademiknya juga cukup meningkat. Tetapi yang belum mengalami pergeseran itu adalah jumlah aktivis. Nah ini ada perbedaan sedikit. Jumlah aktivis atau komposisi aktivis itu masih cenderung lambat dibanding yang dibanding yang kutu buku lah gitu kan. Padahal tentu dalam indikator-indikator mahasiswa berprestasi, ya keseimbangan antara kegiatan-kegiatan aktivitas akademik dengan aktivitas non akademik itu menjadi sebuah instrumen penilaian. Nah, kami ingin menuju ke arah sana bahwa mahasiswa yang mempunyai keaktifan di luar akademik dengan non akademik itu juga bisa mempunyai kesempatan atau waktu studi yang optimal, di mana juga mempunyai nilai akademik yang bagus. Inilah hal yang akan kami capai dalam waktu yang akan datang. Nah, berkaitan dengan tema kita pada hari ini, saya kira ini adalah untuk menjawab apa yang kami harapkan tentang bagaimana lulusan-lulusan mahasiswa di Universitas Haluoleo ini adalah di samping mempunyai kualifikasi akademik yang bagus, itu juga mempunyai kapasitas-kapasitas non akademik, mempunyai kompetensi yang lain. Biasa yang kita tergambar dalam aktivitas organisasi kemahasiswaan misalnya, atau aktivitas-aktivitas ekstrakurikuler. Karena juga inilah yang kita hadapi. Memang kalau kita ingin bicara tentang apa yang kita harapkan dari sebuah lulusan, memang tentu bukan sekedar bagaimana kita menciptakan jumlah alumni yang banyak, tetapi juga bagaimana alumni itu mempunyai kapasitas akademik atau kecerdasan intelektual, tapi juga harus mempunyai kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. WHO mempunyai jargon bisa jagat kita. Apakah itu bisa? Bisa itu adalah kami ingin mencapai suatu kondisi perguruan tinggi yang bersih, indah, ya, sejuk dan aman gitu. Nah, dengan kondisi ini kita berharap bahwa akan tercipta karakter mahasiswa atau lulusan kita yang termaktub dalam jargon jagat kita, jujur, adil, pokoknya lah semua kompetensi yang bagus ya, semua kompetensi-kompetensi yang bagus. Nah, apa artinya semua? Artinya dari semua ini adalah bagaimana sebuah lulusan ya dengan karakter-karakter yang ingin kita bentuk itu adalah orang yang bisa berbicara di masyarakat gitu. Berbicara di masyarakat. Jadi bukan hanya pada saat mahasiswa kita bisa berbicara, tanda kutip ya. Tetapi juga pada saat nanti setelah kita selesai, itu juga bagaimana kualitas alumni itu menjadi cerminan dari apa yang dari semboyan yang kami ingin capai, yaitu jagat kita tadi, jujur, adil, dan segala macam. Saya agak lupa sedikit karena banyak sekali ya. Tapi intinya adalah bagaimana kami ingin memadukan kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan emosional. Pak Rektor selalu menekankan pada berbagai kesempatan kepada sivitas akademika, khususnya kepada mahasiswa Universitas Haluoleo, selalu berpesan adalah jaga selalu nama baik Universitas Haluoleo. Sebetulnya pesan ini adalah pesan yang sangat substansi dan filosofis sekali, bahwa seakan-akan begini, hai mahasiswa Universitas Haluoleo, perbaikilah kapasitas intelektualmu, perbaikilah kapasitas emosionalmu, perbaikilah kapasitas spiritualmu, karena kami sudah berusaha menjadikan WHO ini menjadi perguruan tinggi yang bisa tadi, yang bersih, indah, aman, sejuk, dan bersih, indah, sejuk, dan aman gitu ya. Ya,
kami juga sudah berusaha supaya yang mempunyai prodi terakreditasi A juga ini semakin meningkat. Kita lebih dari 100% capaiannya, karena kami di awal 2017 itu baru sekitar 7. Kami sekarang sekitar 17. Akreditasi B sudah lebih dari 50%. Nah, artinya bahwa pesan ini sangat sangat substansi kepada para sivitas, khususnya kepada lulusan, karena kami tidak hanya ingin mereka berprestasi di kampus, tidak hanya ingin mereka mempunyai kapasitas-kapasitas akademik dan kuliah tepat waktu, tapi kita juga menginginkan mereka setelah selesai nanti bisa juga berbicara di masyarakat. Saya kira momentum hari ini adalah kesempatan bagi kita, khususnya bagi pemirsa sekalian yang bergabung di forum ini untuk mendengarkan ya apa yang menjadi harapan-harapan kita. Oleh karena itu, saya atas nama pimpinan universitas sangat berterima kasih kehadiran Bapak narasumber untuk membagi ilmunya, membagi pengalamannya kepada kita semua, sehingga harapan-harapan kita tentang masa depan ya yang lebih baik itu dapat kita capai. Yang terakhir, saya ingin berpesan kepada seluruh mahasiswa bahwa memang peluang di masa depan itu kan biasanya tercermin dari dua, kira-kira begitulah. Artinya ini pengalaman saya sebagai dosen. Pertama itu adalah kan kita bisa selesai kalau kita mempunyai persyaratan akademik yang cukup. Maksudnya bahwa orang selesai itu kalau sesuai peraturan-peraturan akademik itu sudah tercapai, baik jumlah SKS, IPK maupun persyaratan-persyaratan yang lain. Tetapi lebih dari itu adalah bagaimana mahasiswa kita itu fokus kepada capaian-capaian ada. Kalau kita bicara peluang itu kan rumusnya adalah kesempatan dibagi dengan berapa orang yang menunggu peluang itu. Sesungguhnya kita di universitas selalu memberi peluang itu, mempunyai artinya begini, kita sudah mempunyai jadwal yang tetap, jadwal akademik, jadwal wisuda, jadwal ujian itu sudah jelas gitu. Hanya ternyata memang peluang-peluang ini banyak yang belum bisa manfaatkan. Hal ini tercermin dari masih adanya mahasiswa yang dari rata-rata studi itu kadang-kadang masih sangat masih ada lah gitu, walaupun persentasenya tentu sudah semakin sedikit. Nah itu artinya bahwa ada sisi lain yang memang harus ada syarat-syarat lain gitu, ya non akademik tadi, ya artinya bahwa perlu mahasiswa memang harus fokus, ya dan sebagainya. Dan ini biasanya justru banyak aktivis-aktivis yang yang ini mungkin ya oke lah, mungkin juga pengalaman saya dulu waktu saya aktivis juga. Saya juga masuk tahun ke-7 ya rata-rata karena saya tidak hanya fokus di akademik gitu. Tapi kan sekarang tidak akan mungkin bisa lagi kita seperti itu. Karena saingan kita akan semakin banyak, peluang-peluang juga itu akan semakin sempit karena orang juga karena kita tentu variabel waktu, variabel macam-macam ya termasuk juga Covid ini juga akan menjadi variabel-variabel yang mempengaruhi kesempatan-kesempatan itu. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak kepada mahasiswa, marilah kita fokus memanfaatkan kesempatan ini. Dan tentunya yang lebih tentu yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana kita juga selalu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena pengalaman saya waktu S3 itu biasanya ada begini ya, ada istilah di teman-teman itu bahwa kalau mau selesai cuma dua yang bisa menyelesaikan gitu. Pembimbingmu dan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa gitu. Nah, jadi biasanya kalau saya menemui kesulitan, pembimbing juga sudah susah, ya sudah. Biasa bersedekah, ya doa lama-lama, ya alhamdulillah semua cepat. Semua selesai gitu. Jadi ini tentu juga yang tidak kalah penting adalah doa orang tua. Ya. Saya kira ridha Allah itu tergantung juga ridha orang tua. Oleh karena itu kepada adik-adik mahasiswa, ya walaupun Anda sesibuk-sibuknya di negeri orang, tolonglah orang tuamu selalu disapa gitu, dengarlah nasihatnya gitu. Mereka lah adalah orang-orang yang paling objektif tentang kehidupan dan masa depan kita. Bukan senior kita, bukan para politisi.
Jadi saya ingatkan betul, bukan di pilkada masa depan kita, bukan di senior, bukan di mana-mana, tapi ada di orang tua kita. Orang tua kita menganjurkan jangan begini atau harus begini karena mereka melihat ada cahaya di ujung sana. Itulah objektivitas mereka sehingga masa depan kita insya Allah jualan terjamin. Saya kira demikian sambutan kami. Terima kasih dan saya ucapkan terima kasih pada juga Pak Natalis, Bapak Ibu dosen juga yang juga sempat gabung di kesempatan ini. Demikian. Terima kasih Pak Prof atas waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur. Ya, kita masuk ke sesi acara selanjutnya dengan mulai kuliah umum. Di mana kuliah umum ini akan dipimpin oleh moderatornya Bapak Natalis Ransi, SSI MCS. Jadi kepada moderator Bapak Natalis Ransi, kami persilahkan untuk memulai kuliah umumnya. Baik, terima kasih Pak Jumadil sudah mengantar kita sampai sini. Ya. Teman-teman di Ekoji Channel, selamat pagi menjelang siang. Ini kita kembali lagi di acara Ekoji Goes to Campus, gitu. Di mana di awal tadi kita sudah mendengarkan arahan-arahan dari pimpinan universitas kita, Pak Dr. Nur Arafah, tentu saja mengunggah kita untuk selalu berbuat yang terbaik, ya. Kendatipun kita terlebih adik-adik mahasiswa sekarang di tahun 2020 ini memasuki kuliah dengan tetap belajar dari rumah, atau kuliah daring atau apapun namanya, tapi mudah-mudahan tanpa mengurangi makna belajar itu sendiri, semua boleh berjalan, ya. Oke, baik. Saya akan memoderatori acara kuliah umum ini, di mana kuliah umum ini akan dipaparkan oleh narasumber utama kita, Profesor Ricardus Eko Indrajit, atau kami sering menyapa beliau dengan sebutan Prof. Ekoji. Nah, kenapa sampai Ekoji? Nanti juga akan ada, kita tanya langsung ke beliau. Baik, saya perkenalkan dulu ya narasumber utama kita. Selain narasumber utama kita akan ada juga Pak Aswani SSI MSC, dan ada perwakilan mahasiswa untuk berdiskusi bersama kami di pagi hari ini. Baik, saya akan membagikan dulu ya ini. Sebenarnya kita melihat dulu profil daripada narasumber. Profil dari narasumber kita pagi menjelang siang ini. Beliau adalah Profesor Ricardus Eko Indrajit, merupakan guru besar bidang komputer dari Perbanas Institute, ya. Kemudian iring dengan itu beliau juga merupakan rektor dari Pradita University, ya, Sumarekon Agung Group, di mana beliau adalah sarjana teknik komputer dari ITS. Kemudian untuk magisternya beliau ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gelar master yang diambil dari beberapa negara. Dan doktor di 2 universitas berbeda. Pertama dari University of the City of Manila dan University of Information Technology and Management. Saat ini juga sedang menempuh studi doktoral di Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta dan Ilmu Pertahanan dari Universitas Pertahanan Indonesia. Nah, itu dia profil dari pendidikan beliau. Untuk sertifikasi, beliau ini memiliki 250 sertifikat kompetensi. Wah,
Ini juga tentu saja sebuah capaian yang luar biasa. Kemudian untuk karir, beliau memulai karir sebagai konsultan di Pricewaterhouse Indonesia dan kemudian juga di General Manager di The Jakarta Consulting Group, kemudian juga CEO di Sudarpo Informatika dan Managing Director di Indo Konsultan Utama. Juga mendirikan sejumlah perusahaan startup, ya. Ada Renaissance Sentra Indonesia, ada Prenexus Nusantara, ada Ecoji Academy, ada Prexus Platform, dan saat ini juga menjadi komisaris utama pada beberapa perusahaan Indonesia maupun internasional. Kemudian di sektor pemerintahan, aktivitas beliau ini pernah menjabat sebagai staf deputi Kominfo. Juga pernah staf khusus Kemenpora, staf ahli Bank Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan, staf khusus Badan Narkotika Nasional, anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi, kemudian sekretaris dan anggota Badan Standar Nasional Pendidikan. Kemudian pernah juga menjadi ketua tim ahli informatika Kemhan, anggota Dewan Riset Nasional dan ketua ID Sirti. Ini merupakan pengawas internet di Indonesia, ya. Juga pernah aktif di berbagai organisasi seperti ini ketua Aptikom 2 periode. Jadi teman-teman yang di komputer dan informatika ada asosiasi Aptikom. Beliau ini 2 periode menjadi ketua di sana, ya. Juga sebagai anggota FTI dan beberapa anggota yang lain. Saat ini beliau juga ini menjabat sebagai Ketua Ikatan Konsultan Teknologi Informasi, kemudian Direktur PGI Smart Learning and Character Center, dan juga telah mempublikasikan 50 buku, ya, dan tentu saja karya ilmiah yang populer lainnya. Jumlahnya kurang lebih 300-an. Beliau ini bisa dihubungi di eko.indrajit@gmail.com dan juga nomor handphone 0818925926. Dan yang tentu saja beliau ini sangat aktif menjadi YouTuber dengan nama Ekoji Channel, ya. Dan juga situs pribadi bisa dilihat di eko.id. Ini adalah ekojichannel.id, di mana di sana Anda bisa temukan banyak hal tentang pengetahuan yang bisa berbagi, ya. Demikian, olehnya itu tanpa lama-lama lagi, ya, saya mempersilakan Prof. Eko Indrajit untuk men-sharingkan apa sebenarnya data scientist itu, bagaimana kita mencoba menjadi seorang data science, apakah hanya teman-teman di computer science, informatika, atau mungkin juga bisa berkolaborasi dengan bidang yang lain. Silakan Prof. Eko untuk memberikan kita sumbangsi ataupun gambaran-gambaran. Silakan, saya persilakan. Terima kasih sahabat saya Pak Natalis, yang saya hormati, Bapak Wakil Rektor, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kepala program studi, para dosen, dan tentu saja mahasiswa yang ada di seluruh wilayah tanah air. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya. Sebelum saya memulai, saya justru yang ingin nanya ke Pak Natalis, karena yang milih judul ini adalah Pak Natalis. Kenapa Pak Natalis memilih judul ini? Apa alasannya Pak Natalis? Iya, di beberapa webinar yang saya ikuti, baik itu yang berasal dari Ekoji Channel, kemudian beberapa webinar-webinar yang lain, saya melihat bahwa isu ini, ya, baik dari akademisi maupun dari praktisi, itu membahas sering membahas ini dan menjadi topik yang menarik untuk saya ikuti dan lain sebagainya. Nah, saya melihat juga ada kecenderungan Pak, semua bidang ilmu, ya, dan semua aktivitas kita memproduksi data setiap hari. Nah, apakah dengan memproduksi data ini ada sesuatu yang bisa kita ambil? Dalam hal ini, apakah ada profesi yang bisa ada ke depan? Nah, kira-kira begitu, Prof. Oke, terima kasih. Lumayan, 3 halaman udah dijelaskan oleh Pak Natalis.
Baiklah, para teman-teman sekalian. Jadi memang sekarang ini adalah profesi yang paling seksi sekarang, Pak Natalis. Indonesia sangat membutuhkan, mereka mau membayar dengan mahal, tapi orangnya sedikit sekali, hanya bisa dihitung dengan jari. Ya, kenapa? Karena untuk menjadi orang yang bisa menjadi data scientist di dalam dirinya harus lengkap kompetensinya. Nanti kita lihat apa saja. Nah, tapi tadi menjawab pertanyaan Pak Natalis, kalau di Indonesia itu sulit, bahkan di dunia sulit mencari satu orang yang bisa semuanya. Tetapi kalau dalam bentuk kelompok kerjasama itu mungkin bisa terjadi. Atau kita menggunakan tools atau alat atau software untuk membantu kita melakukan analisa data. Jadi alasannya benar, Pak. Karena namanya data sekarang diproduksinya luar biasa sekali besarnya. Kalau Anda lihat pertumbuhan data di dunia ini bukan deret hitung atau deret ukur, tapi kalau kita lihat ini deret eksponensial, betul ya? Nah, hitungannya bukan lagi petabyte, udah zettabyte. Wah. Zettabyte itu 1 juta petabyte. Ya. Nah, petabyte itu 1 quadrillion byte. Nah, yang paling banyak menciptakan data ini adalah Amerika. Nomor 2 adalah Eropa, nih kita lihat nih. Ketiga orang Jepang, baru kemudian orang China. Ini ya, ini produksi data yang paling besar. Jadi memang data itu berserakan kemana-mana. Apakah dari manusia, dari mesin, dari IoT, dari perangkat-perangkat, semua mengeluarkan data. Lewat ke jalan kabel laut, lewat internet, lewat udara, lewat satelit, data berhamburan kemana-mana. Pertanyaannya, apa yang bisa kita dapatkan dari data-data tersebut? Nah, kalau kita lihat harga memori per gigabyte-nya sekarang sudah hampir mendekati 0. Ya, buktinya kalau kita pakai Gmail, pakai Facebook, pakai Instagram, itu kan dapat gratis semua ya, pakai Microsoft dikasih gratis semua itu. Karena harga memori per rupiahnya itu turun pesat. Sementara kapasitas makin naik. Nah, tadi Pak Natalis tanya, kerjaan data scientist itu ngapain? Dalam satu gambar tuh Pak Natalis. Tuh dia. Banyak sekali data dikelilingnya. Data mengenai tumbuh-tumbuhan, hewan, transportasi, gunung berapi, laut. Nah, inilah para data scientist kalau digambarkan, dimemkan, ya, mencoba memotret, melihat itu untuk tujuan tertentu. Ya. Kenapa data scientist ini mahal? Karena dia harus memilah-milah mana data yang bermanfaat, mana yang tidak. Mana data yang bisa menghasilkan uang, mana yang tidak. Mana data yang bisa menghasilkan keputusan yang bagus, mana yang tidak. Mana data yang bisa membuat perusahaan itu semakin maju, mana yang tidak. Mana data yang bisa membuat kampus itu semakin keren, mana yang tidak. Itu adalah tugas data scientist. Ya, termasuk yang rumit-rumit seperti meramal bencana alam yang tidak bisa diramal itu. Termasuk meramal apakah seseorang itu suatu ketika akan kena serangan jantung atau tidak. Termasuk di Jepang meramal harapan hidup seseorang itu sampai kapan dengan berbagai variabel yang ada. Tapi saya senang ada satu definisi Pak Natalis yang saya paling senang. Untuk membuat anak-anak, teman-teman mahasiswa informatika mau menjadi data scientist. Ini yang saya paling senang nih. Apa itu data scientist? Pokoknya siapa saja yang kemampuan statistiknya lebih bagus daripada semua software engineer. Dan kemampuan software engineer-nya lebih bagus dari semua orang statistik. Nah, gitu aja. Jadi kalau semua programmer dikumpulin, ya, siapa yang statistiknya lebih jago dari mereka, itu bisa jadi data scientist. Atau terbalik, semua orang latar belakang statistik dikeluarin, siapa yang paling bisa bikin program, nah itu udah paling bagus tuh.
Ya, karena ini adalah dua kombinasi yang paling pas kalau dicari. Jadi programmer campur statistik. Programmer tenang aja, statistik kan sekarang udah banyak toolsnya kan. Orang statistik juga tenang aja, sekarang udah banyak tools-tools untuk bikin program. Ya, nah ini dari si John Williams namanya. Nah, kalau mau ditanya data science itu sebenarnya, ini gabungannya, Pak Natalis. Jadi susah ini dapat di orang ini ya. Dia harus bisa matematika statistik, sedikit-sedikit. Bisa sedikit-sedikit programming, maksudnya hacking itu programming. Bisa sedikit-sedikit tentang bidangnya itu apa. Mau dipakai untuk kedokteran, mau dipakai untuk geografi, mau dipakai untuk pendidikan gitu ya. Nah, ini semua digabungkan plus dia juga harus punya soft skill di bidang komunikasi. Ya. Nah, kalau saya teruskan, jadi itu gabungan antara orang-orang generalis tapi juga ada spesialisnya. Ya kan susah nyari satu mahasiswa yang begini kecuali kita berkelompok atau bekerja sama. Nah, ini yang saya lihat selama ini. Ya, dia secara spesialis dia harus bisa, secara generalisnya dia harus bisa bikin program kecil-kecilan. Dia bisa bikin bisnis model. Ya, dia bisa juga tahu distributin komputing dan bisa berkomunikasi. Ini setengah-setengah lah, sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit programming, sedikit-sedikit bisnis model, sedikit-sedikit matematik, sedikit-sedikit komunikasi. Tetapi yang mendalam, dia harus tahu mengenai machine learning, statistik, dan knowledge-nya itu sendiri. Ya. Nah, jadi kenapa mereka mahal di dunia itu? Tahu Pak Natalis berapa gajinya di Amerika data scientist paling murah? Wah, belum, Prof. Belum. Paling murah data scientist di Amerika itu 1 tahun 2M. Wah. Ya, karena mereka selain jarang, mereka juga investasi gitu kan ya. Ya, jadi pertama, dia harus tahu yang namanya domain expert. Ini mau dipakai untuk apa? Kalau untuk dipakai untuk bisnis, dia harus tahu sedikit-sedikit ilmu bisnis. Bisnis perlu apa? Kalau dipakai oleh pendidikan, kita harus tahu sedikit-sedikit pendidikan itu seperti apa modeling yang mau dibuat. Kalau itu dipakai untuk kebudayaan, seperti apa kebudayaan yang dimaksud. Kalau itu dipakai di pariwisata, seperti apa industri pariwisata. Dia harus punya pengetahuan sedikit mengenai yang namanya bisnis proses. Karena data scientist itu tidak berada di ruang hampa. Ya, dia membantu untuk mengolah data dari manapun. Kedua, sebagai seorang data scientist, dia harus bisa membuat model data, matematika data. Dia harus bisa mempersiapkan data, mencari data, dan lain sebagainya. Data itu tidak ada gunanya kalau tidak diolah. Ngolahnya adalah melalui pengetahuan dia bisa bikin program. Bisa membuat automation. Dan nanti kalau menggunakan data-data itu akan dipakai untuk menggerakkan sesuatu seperti IoT misalnya, bisa menggerakkan satelit, bisa menggerakkan pintu, bisa menggerakkan sesuatu, maka dia harus memiliki pengetahuan mengenai operasional atau sistem engineering. Seandainya data itu nanti akan men-trigger benda-benda mekanik, benda-benda elektrik, benda-benda komputer, dan lain sebagainya. Jadi mata kuliahnya apa, Pak? Mata kuliahnya paling tidak ikuti mata kuliah bisnis, mata kuliah big data, mata kuliah matematika, dan programming. Jadi, Pak Natalis, jagolah 4 hal ini, maka Anda akan bisa menjadi seorang data scientist. Ceritanya itu minimal. Ya, ini adalah minimal. Jadi teman-teman sekalian, adik-adikku, kalau Anda ingin menjadi seorang data scientist, pelajarilah ilmu bisnis, ilmu big data yang digabungkan dengan machine learning, matematika modeling, dan programming. Nah, itu adalah ilmunya. Nah, kita sendiri bisa memilih mau menjadi seperti skill pengen menekuni apa. Karena dalam data saya itu semacam-macam. Dia adalah data business person.
Ini biasanya orang-orang marketing nih, ngomongin data-data marketing, data customer. Atau data kreatif. Data kreatif ini kalau di Gojek, kalau di Bukalapak, Tokopedia, itu yang menciptakan aplikasi-aplikasi yang aneh-aneh dengan cara memanipulasi data. Atau yang membuat data developer, ya, membuat data itu sendiri. Data spasial, data gambar, data audio, data video. Atau kalau orang universitas mau naik jadi profesor gitu ya, mengamati data, menjadi data researcher. Nah, mau yang mana? Nah, kalau di luar negeri ini uangnya sama besarnya nih, gajinya nih, gitu ya. Kalau di Indonesia diharapkan itu ini satu kelompok memiliki 4 kemampuan itu. Nah, bahasanya apa yang dipelajari di kampus, Pak Natalis? Belajarlah Python, belajar bahasa R, belajar bahasa Julia. Itu high level language-nya. Ya, kalau level bawahnya, low level yang mendekati ke level mesin, belajarlah Java, Scala atau Clojure, dan C++ Go. Nah, yang diajarin di Halu Uleo yang mana, Pak? Hampir semua ini dikenalkan ke mahasiswa, namun ada Python dan beberapa R juga itu Mantap, berarti sudah siap ya untuk menjadi data scientist. Siap. Nanti akan ada Ekoji Challenge yang terkait dengan R. Ya, kita lihat nanti ya yang jago bahasa R dan Java. Nah inilah bahasa-bahasa yang harus dipelajari dalam coding, ya. Paling tidak kalau anak-anak itu kuat di C++, kuat logikanya, maka sudah agak aman sedikit, ya. C++ campur Python atau C++ campur R. Kalau untuk mobile tentu saja pakai yang Java, ya. Nah, saya teruskan. Nah, Pak, kalau nunggu dari kampus nanti baru semester nanti belajarnya. Nggak usah nunggu kampus. Anda bisa belajar sendiri secara gratis. Lewat mana? Masih ingat dulu saya perkenalkan dalam Ekoji yang lalu, Anda bisa ngambil di udacity.com. Anda bisa ngambil di coursera.org. Anda bisa ngambil di Codecademy. Anda bisa ngambil di Treehouse. Itu untuk yang high level. Yang low level Anda bisa ngambil di situs yang namanya HackerRank atau projecteuler.net. Jadi ini gratis semua, Pak Natalis. Mahasiswa bisa belajar sendiri. Ya, yang atas itu adalah untuk high level language-nya, yang bawah low level. Jadi tidak perlu menunggu dosen nanti semester berikutnya, pelajarilah awalnya. Nanti pas bertemu dosen untuk berdiskusi dan mendalami. Ya. Nah, apa yang dipelajari dari situ semua? Paling banyak ini, Pak. Matematika apa yang paling banyak berkaitan dengan data science? Aljabar linear dapat ya, Pak Natalis ya? Siap, dapat, Prof. Dapat. Kalkulus dapat, Bro? Dapat. Nah, ini yang tadi pagi dilombakan di Ekoji Channel. Iya, Graph theory. Nah, nanti probabilitas kombinatorik itu juga diajarkan kalau ingin bagus dalam hal data science. Sementara dari ilmu statistiknya, ya, distribusi, binomial, Poisson, dan lain sebagainya. Kemudian vital, statistik vital yang standar-standar, mean, varian, ya. Kemudian cara hipotesa testing, karena di sini nanti keputusan akan dibuat. Dan Bayesian analysis. Nah, jadi dosen-dosennya harus lengkap ini, paling tidak 8 topik bahasan ini untuk bidang matematika dan statistik, supaya Anda, dosen maupun mahasiswa, bisa menjadi data scientist yang handal. Ya, pelajari semua di sini ada. Nah, untuk matematika dan statistik, ada di Khan Academy, ada di MIT, ini gratis semua.
Di MIT namanya itu MIT Courseware. Nah, Courseware. Gratis ini. Anda bisa belajar dari profesor-profesor saya dulu di MIT. Khan Academy juga. Ya. Nah, kemudian kalau ilmu machine learning-nya apa yang harus dipelajari? Ya, supervised dan unsupervised machine learning. Belajar mengenai NLP. Ini juga kita pelajari kemarin ya. Waktu sama Universitas Primakara kalau nggak salah. Primakara ya, bukan ya? Bukan, Prof. Dari Natural Language Processing kemarin setelah Primakara di mana? Pak SAW. Pak SAW. Iya. Widya Cipta. Bukan Widya Cipta Dharma. Widya Cipta bukan. SAW itu mana Pak SAW itu? Universitas Muhammadiyah. Muhammadiyah Bengkulu, ya. Dan bicara mengenai validasi model. Nah, programmingnya jelas algoritma dan struktur data, data visualisasi, data mining dan distributed computing. Ya, itu juga bisa dipelajari oleh banyak tempat gratis, Pak. Ada situs namanya Open Source Data Science Master. Anda bisa belajar di sini semua. Jadi tidak ada alasan untuk tidak belajar karena semuanya dapat gratis di internet. Seluruh dunia berlatih. Kalau Anda data science, seorang data scientist, sudahlah pasti diterima di startup, pasti diterima di bank, pasti diterima di telekomunikasi, diterima di perusahaan unicorn itu pasti diterima karena mereka sangat membutuhkannya dan kita kekurangan. Ya, Anda bisa belajar di Meta Academy. Nah, ini belajar pakai modeling di sini. Ya, Anda belajar Bayesian rules, Anda belajar probability, ya, Anda belajar Bayesian network dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau nanti pengen jadi profesor di bidang data scientist, Pak Natalis. Ya, itu dia perjalanannya tuh, semua ilmunya banyak banget ya. Nih, berangkatnya dari nomor 1 nih, Pak. Wah, belajar terus tuh, terus. Ini ilmu data scientist. Wah, terus jalan mentok sampai natural language processing. Ambil di sini, jago programmingnya. Ya, kemudian pecah lagi di sini nih, big data di sini. Di sini stream untuk visualisasinya. Ini di stream untuk data integration-nya. Semua ini adalah ranah yang bisa Anda tekuni. Nggak perlu satu orang bisa semua, tetapi kita bagi-bagi tugas. Jadi kalau di kampus Halo Oleo itu bagi tugas, nanti bisa tahu dosen mana yang jago statistik, ketemu dosen yang jago programming, ketemu dosen yang jago machine learning, ketemu dosen yang jago big data. Jadi ibarat dokter itu operasi semua ahli kumpul, betul ya Pak ya? Untuk operasi pasien. Nah, itu ilmunya banyak sekali itu. Ya, tools-tools yang dipakai. Jadi, nah ini bisa menjadi mata kuliah atau topik bahasan per masing-masing ini, Pak Natalis. Silakan lihat mana yang menarik, jadikan itu topik bahasan, jadikan itu konsentrasi, jadikan itu sebagai mata kuliah di kampus Anda. Nah, pathway-nya kalau di luar negeri itu ada sampai S2 sampai S3 dalam data science. Nah, tapi ada juga caranya bukan dengan cara formal, ada cara lewat magang. Belajar data science dengan cara magang di perusahaan-perusahaan. Yang nggak sabar, otodidak. Nih, otodidak. Self-study. Ikuti itu MOOC-MOOC yang ada di dunia ini. Atau ikuti program-program yang tersedia. Pak Natalis, sebentar lagi akan ada kejutan, akan ada belajar mesin learning rame-rame se-Indonesia. Nanti tunggu tanggal mainnya ya. Saya akan jelaskan ke Pak Natalis. Nah, ini contoh di perusahaan ya, sebuah perusahaan di Amerika yang saya ambil contohnya. Data scientist-nya dia dalam satu perusahaan itu lulusan S1, lulusan S2, lulusan S3. Nah, lulusan S2 paling banyak.
lulusan S1 nomor 2. Ini data scientist mereka. Dan kebanyakan lihat latar belakangnya waktu ngambil S1. Ada yang latar belakangnya software engineer, bikin software. Ada yang latar belakangnya analis. Lihat, ada yang latar belakangnya ekonomi, Pak. Karena tadi bisnis yang tahu orang-orang ekonomi. Ada yang latar belakangnya engineer, bahkan ada yang latar belakangnya fisika. Kenapa fisika? Ya karena hukum sebab akibat itu kan adanya di fisika. Mereka yang bisa menyebutkan jika begini maka begitu, kan berhubungan dengan logika kita. Ya, physical science, matematika, statistik, bahkan ada juga astronomi, linguistik karena natural language processing itu. Bahkan lihat bercanda, nggak ada latar belakang, pemain kartu. Kenapa pemain kartu? Istilahnya professional poker diambil. Karena orang ini orang-orang yang jago probability. Ya, probability di situ. Nah, begitu. Lihat tuh gajinya, hampir 2 miliar per tahun. Berarti sebulan 200 juta, Pak Natalis. Iya. Jadi harus invest. Dan 91% dari data scientist pasti dapat pekerjaan. Itu di luar negeri. Di Indonesia yang kekurangan mungkin ini jadi 100%. Karena susah sekali mencari seorang data scientist. Begitu pengantarnya Pak Natalis. Mudah-mudahan ini menggetarkan dan membuat teman-teman dosen maupun mahasiswa untuk mulai belajar menjadi seorang data scientist. Iya. Ini terima kasih paparannya Prof. Eko. Jadi teman-teman yang ada di Ekoji Channel, acara Ghost to Campus di UHO atau di Universitas Halu Oleo ini, kami tema besarnya memang adalah data science, dengan kami mencoba ya, ada subtemanya yaitu bagaimana mempersiapkan mahasiswa tingkat akhir. Apakah ada hal yang bisa dipersiapkan untuk itu ya, ada beberapa hal. Nah, menyambung apa yang disampaikan oleh Prof. Eko tadi, telah hadir juga bersama kita dosen Universitas Halu Oleo. Kebetulan beliau ini adalah dosen di jurusan matematika FMIPA Universitas Halu Oleo, dan sehari-hari juga di tugas mendampingi adik-adik mahasiswa untuk membuat atau mengcreate usaha. Nah, apakah profesi data scientist ini bisa atau dapat peluang untuk mendapatkan pendampingan dari universitas? Ya, kita akan coba dengarkan dulu beberapa sebelum nanti akan ada tanya jawab. Jadi silakan Anda tanya jawab bisa yang ada di Zoom, kemudian nanti juga di YouTube silakan ditanyakan apa yang ditanya untuk kita mulai diskusi. Nanti ada paparan dulu dari Pak Aswani SSMSC menindaklanjuti atau kira-kira dalam hal ini Universitas Halu Oleo. Nah, karena tadi ada juga bisnisnya, ada juga matematika, ada juga ininya. Kira-kira program apa yang universitas juga sudah gayung bersambut untuk coba dilaksanakan secara baik. Silakan Pak Aswani untuk memaparkan beberapa hal, gambaran-gambaran supaya adik-adik mahasiswa begitu selain tadi yang disampaikan oleh Prof. Eko bisa belajar sendiri dan sebagainya. Apakah di universitas juga melakukan pendampingan seperti itu? Ya, yang mengiriskan ilmu matematika, ilmu statistik tadi, dan software engineering, dan ilmu bisnis, kira-kira seperti itu ya. Baik, saya persilakan kepada Pak Aswani untuk menyampaikan beberapa hal. Silakan. Oke, terima kasih Pak Natalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Eko. Selamat pagi, Pak Aswani. Terima kasih sekali atas ilmu yang sudah disampaikan, yang dibagikan kepada kami, Prof. Sangat luar biasa. Bisa menjadi sebagai tambahan energi yang akan kami
dapatkan, ya khususnya dalam membina mahasiswa kami dalam hal mengajar, ya, melakukan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Oke, terkait dengan tugas tambahan kami di di Universitas Haluleo, tadi sudah diantarkan oleh Pak Wakil Rektor 3 tentang keadaan mahasiswa kami dan kampus kami secara umum. Jadi pertama-tama saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman atau adik-adik mahasiswa yang bergabung di room ini, selamat bergabung di room ini, dan khususnya bagi adik-adik yang berkecimpung di lembaga kemahasiswaan atau yang memberikan pembinaan, pola pembinaan kepada mahasiswa yang baru. Saya ingin menyampaikan, didiklah adik-adik kita dengan cara-cara yang baik, sehingga ke depan ketika mereka berhadapan dengan dunia kampus atau sudah mulai beraktivitas kuliah, itu mereka bisa melakukan atau mengikuti proses perkuliahan dengan baik, dan sehingga apa yang diharapkan oleh pimpinan perguruan tinggi tadi dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk masa depan perjalanan masing-masing kita. Oke, saya ingin masuk kepada tupoksi saya, Prof. Eko. Ya, Kebetulan saya di kampus ini diberi kepercayaan di pengembangan kewirausahaan dan karir mahasiswa, Prof. Mantap. Jadi di kami ini sudah 3 tahun saya diberi tanggung jawab ini untuk membina mahasiswa di kewirausahaan dan karir mahasiswa, khususnya saya di kewirausahaan. Tadi Pak Prof. Eko, termasuk Pak Moderator, Pak Natalis, ini saudara saya, Prof. Ya. Nah, kaitannya dengan mahasiswa kita yang yang berkecimpung di kewirausahaan, saya coba kolaborasikan atau masuk ke dalam pengembangan kewirausahaan. Saya ingin menyampaikan bahwa di kami ini sejak 2017 saya diberi tanggung jawab ini, mahasiswa tingkat akhir ini yang biasanya kami rekrut di program mahasiswa ini. Di tahun pertama itu di 2017 kami mengambil mahasiswa yang yang biasanya mendekati semester-semester akhir lah, Prof. Tapi dalam perjalanannya di dalam program pengembangan kami berbenturan dengan masa mahasiswa yang dipilih, apakah mau menyelesaikan tugas akhirnya atau mau mengembangkan usahanya. Jadi dua hal itu yang menjadi bahan pertimbangan kami, sehingga tahun-tahun selanjutnya kami mencoba mengevaluasi dengan cara mengambil jalan tengah. Yang kami ambil itu adalah mahasiswa yang kira-kira berada antara tengah-tengah semester atau yang sudah menjalani minimal 4 semester. Nah, ini perjalanan program mahasiswa wirausaha kami, Prof, dari 2017, 2018, 2019, dan 2020 ini. Ini yang kami sudah hasilkan. 2017 itu jumlahnya 45 orang mahasiswa wirausaha. Kemudian 2018 berjumlah 60 orang. Kemudian 75 mahasiswa di 2019 dan 100 mahasiswa di 2020. Dan program ini sudah selesai semua, Prof, termasuk tahun 2020. Kemudian mengapa program mahasiswa wirausaha ini penting? Karena salah satu adalah untuk membantu program pemerintah pusat, khususnya dalam hal ini untuk menyiapkan adik-adik mahasiswa kita bahwa masa depan itu tidak hanya berkecimpung di di dunia sipil, ya, karena pada umumnya masyarakat kita Indonesia ini selalu bercita-citanya itu menjadi pegawai negeri sipil. Mungkin itu jalan yang paling aman lah, ya, kira-kira seperti itu. Tapi di kami melalui kebijakan pimpinan Pak Rektor itu selalu mengembangkan bagaimana mahasiswa itu kita arahkan untuk lebih terbuka, sehingga ke depan mereka tidak hanya berharap pada pegawai negeri sipil saja, ya. Jadi mereka bisa melahirkan berbagai macam peluang
dari profesi yang mereka miliki. Jadi tidak hanya terbatas sebagai mahasiswa yang berharap atau bercita-cita menjadi pegawai. Jadi multidisiplin itu sangat penting sekali. Jadi matematik, kemudian fisika atau ekonomi itu bisa berkolaborasi seperti yang digagas Prof. Eko tadi untuk menghasilkan peluang-peluang yang ke depan yang bisa digagas, sehingga mahasiswa kita itu memang tadi tidak hanya berharap untuk menjadi pegawai negeri sipil saja. Dan data saintis inilah yang akan membuka wawasan kita bahwa data itu sangat penting sekali dan kita mau apakan. Dengan jumlah mahasiswa yang kami sudah lahirkan tadi dari 2017 sampai 2020 ini, ke depannya harapan kami ini bisa memberikan sumbangsi besar terhadap perjalanan karir mahasiswa. Apakah itu sudah setelah selesai kuliah ataupun sementara kuliah, tapi sudah bisa menghasilkan sesuatu yang positif buat perjalanan mereka ke depan. Saya kira itu yang saya bisa berbagi untuk mahasiswa kita, khususnya mahasiswa yang berada pada tingkat akhir ini. Saya kira mungkin Pak Prof bisa memberikan masukan kepada kami kira-kira ke depan apa yang perlu kami kembangkan mengenai data saintis ini terhadap usaha yang dengan si kami. Terima kasih Pak Natalis, terima kasih Prof. Eko, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aswani SSI. Jadi kurang lebih seperti itu, Prof. Jadi kalau tadi intensitasnya begitu, apa yang disampaikan Prof. Eko kan agak sedikit tinggi, ya. Jadi saya mulai meredupkan bahwa adik-adik mahasiswa jangan dulu takut dengan tadi software engineering lah, framing, jangan dulu takut. Ternyata ada peluang bahwa berkolaborasi adalah juga hal yang dimungkinkan dalam seorang data scientist, dan universitas juga membuka itu, ada wadahnya di program wirausaha. Nah, jadi bagi teman-teman yang membutuhkan wadah, dari programming datang, dari bisnis datang, dari pertanian datang, mungkin dari perikanan mungkin datang, dari peternakan datang. Di mana ketemunya untuk membangun bisnis? Nah, salah satunya adalah di UPT Universitas Halomulyo, tepatnya UPT Kewirausahaan. Ini bisa menjadi, atau yang kita harapkan bisa menjadi trigger atau hal yang bisa membanggakan. Silakan Prof. Tadi challenge-nya adalah bagaimana kira-kira, apalagi program-program di universitas. Ya, intinya begini Pak, kita tidak perlu berpikir yang rumit gitu ya, karena sebenarnya tanpa kita mengenal komputer pun kita tahu bahwa manusia itu kan biasa mengolah data ya Pak ya. Kenapa? Fakta sehari-hari kita melihat ini kan data semua. Anda ngelihat ini di depan ada pintu, ini data. Anda melihat depan ada monitor, ketemu orang, itu kan data semua sebenarnya. Dan semua itu bisa kita olah untuk berbagai kepentingan. Ya, sebelum kita ngomong data scientist, dulu kita mengenal istilah statistik, begitu Pak Natalis ya. Tapi banyak orang kalau ngelihat statistik itu langsung pening kepalanya, gitu kan ya. Karena isinya matematika. Nah, ya karena ya itu, kita dulu waktu SD diajarkan matematikanya itu susah, tidak menyenangkan. Jadinya orang tuh udah benci dari awal begitu. Tapi kalau kita menjelaskan matematikanya dengan cara gembira dan lain sebagainya, mungkin kita juga akan senang begitu. Ya, jadi jadi misalnya contohnya sederhana aja Pak Natalis ya. Kayak sekarang saya tanya begitu ya. Dan kalau saya buka di Kendari itu kan ada peta ya, betul ya? Betul Pak Natalis ya? Oke. Ada peta. Sekarang kalau istilahnya kota-kota yang ada di Sulawesi Tenggara itu, kota itu saya anggap sebuah node gitu ya, satu titik gitu ya. Berarti kita bisa punya data jarak antara satu titik ke titik yang lain ya.
Siap, siap. Ya kan? Nah, sebenarnya tanpa pakai komputer kan bisa. Saya pengen misalnya saya pengen dari Kendari ke Makassar. Ada berapa jalan yang bisa dilalui, Pak? Ada berapa kombinasi itu? Ada banyak misalnya. Ada banyak ya? Ya udah gambarin satu-satu. Yang paling cepat yang mana, Pak Natalis? Misalnya kita tembak lurus pakai naik pesawat. Nah, kalau darat dong, darat. Oh, darat harus lewat Kendari, itu harus bisa lewat Kolaka, ya, Unaaha, Kolaka, kemudian ke Sulawesi Barat, baru masuk ke Palopo, tiba di Makassar. Oke, sekarang kalau saya tanya, kalau pagi, siang, sore, dan malam, apakah Anda akan merekomendasikan jalan yang sama? Untuk sampai di sana, itu ada jalan provinsi, memang harus lewat situ. Tetapi untuk dari satu node ke node lain tadi, itu ada opsi-opsi. Nah, ada opsi. Pasti pagi, siang, sore, malam beda ya? Beda. Ya udah, kasih Pak Aswani bikin aplikasi sederhananya tuh. Siap, Bro. Ya gitu-gitu aja. Tapi nggak usah, nanti biasanya mahasiswa akan belajar sendiri. Ilmu-ilmu graf, ilmu-ilmu Bayesian, ilmu-ilmu itu akan belajar sendiri. Kita ini terbalik kadang-kadang, Pak Natalis. Belajar dulu teorinya, terus kita nggak tahu buat apa, gitu ya. Jadi kita ini udah pusing di depan, Pak Natalis. Tapi kalau dikasih kegunaannya dulu, Pak Aswani, orang semangatnya beda. Iya. Gitu. Misalnya nih saya tanya, Pak Natalis berapa bersaudara? 3, oke. Nah, kalau 3-3-nya itu, masing-masing kan punya putra-putri ya? Siap. Oke. Kira-kira 30 tahun dari sekarang itu, jumlah anggota keluarganya berapa ya? Ya udah, nggak usah dipikirin, itu suruh ngitung. Jadikan itu model, ya nggak? Iya, udah Pak Aswani kasih gitu aja. Gak usah kita ajarin harus pakai A, B, C, D. Mahasiswa tuh pinter, dia akan mencari berbagai cara untuk bisa ngitung itu. Ya lama-lama ketemu nanti kenapa saya harus belajar teori tree, ya kan? Kenapa kita harus belajar teori permutasi? Wah, itu kelihatan mereka pakai semua. Nah, jadi sistem pendidikannya dibalik. Ya, manfaatnya ditaruh di depan, baru mikir caranya. Nah, disitulah makanya saya mengajarkan Ekoji Challenge ya, Pak Natalis. Ya. Kan saya nggak ngasih tahu cara nyelesainnya gimana ya. Tapi ada yang belajar searching, ada yang belajar filtering, ada yang belajar graph, ada yang belajar matrix. Ya silakan itu pakai alat dapurnya masing-masing. Yang penting saya pengen nasi goreng yang enak, kan begitu ya. Nah, jadi Pak Aswani, nggak usah khawatir dengan ilmunya. Bapak mengenerate aja, kasus-kasus yang menarik gitu. Ya, biarkan mahasiswa memecahkan dengan cara apapun, terserah. Ya, tidak usah bilang harus pakai cara A, B, C, karena banyak jalan menuju Roma. Sebagai contoh nih, tahu nggak kenapa di kampus itu tadi kan Pak Warek mengatakan, wah, mulai lulus tepat waktunya, mulai cepat, gitu ya? Bener nggak saya bilang begini? Paling banyak tidak lulus tepat waktu itu karena mentoknya di skripsi, benar nggak? Betul ya? Nah, sekarang saya dalami lagi. Kenapa mentoknya di skripsi? Karena susah ketemu dosen pembimbing. Itu keluhan mahasiswa, Pak Natalis. Betul ya? Nah, sekarang Pak Aswani ajak mahasiswa bikin aplikasi. Apa? Jadi mahasiswa itu bisa punya aplikasi, kalau dimasukin dosen pembimbingnya, kelihatan dosen pembimbingnya di mana, dan cara tercepat ketemu dia lewat mana. Gitu. Bisa kan Pak Natalis ya? Bisa. Caranya terserah, mau pakai algoritma, mau pakai statistik, mau pakai matematika, silahkan. Jadi yang kita tawarkan adalah manfaat value dari aplikasi.
Karena data scientist-nya itu adanya di dapur, ya kan? Orang kan taunya pakai Gojek, dia bisa tahu restoran paling dekat yang mana. Tapi untuk bisa tahu restoran paling dekat, itu adanya di dapur hitung-hitungannya, ya kan? Nah, jadi sekarang biar teman-teman sekalian bermanfaat, berilah mereka tantangan-tantangan soal yang kontekstual dengan kebutuhan sehari-hari, biarkan mereka nanti membuatnya dengan berbagai cara. Lama-lama mereka akan menghayati dan menjadi seorang data scientist yang baik. Karena tidak mungkin sekarang menyelesaikan masalah tanpa adanya data. Seperti itu. Demikian, Pak. Terima kasih pencerahannya Prof. Eko. Pak Aswani, kira-kira demikian yang disampaikan. Siap. Untuk ada tantangan terbaru lagi mungkin di 2021 untuk membuat program wirausaha yang lebih atau memiliki sentuhan data scientist lebih jauh. Baik. Nah, ini juga sudah hadir di room meeting kita ada beberapa dosen dan dari program studi ilmu komputer maupun informatika. Dari program studi ilmu komputer ada hadir Pak Ibu Kaprodi kami, Bu Dr. Andi Tendriawaru, dan dari teknik informatika ada sekretaris jurusan teknik informatika LM Fik Atsara sudah juga ada di room ini, dan juga teman-teman dari Raja Wali 34. Nah, ini sudah hadir beberapa dari Ibu Vivi dari Sulawesi Utara sudah hadir. Dan kami memonitor di komentar ataupun di chat ada ketua kami Rangga Firdaus sudah hadir. Ini acara terselenggara ya untuk Ghost to Campus ini, di mana penyelenggara utamanya adalah mahasiswa dari himpunan dari PM Majelis Pemusatan Mahasiswa Universitas Halil-Uleo, di mana bekerja sama dengan himpunan mahasiswa ilmu komputer untuk menyelenggarakan kuliah umum hari ini. Baik, ini terpantau mungkin ada ingin disampaikan dari mahasiswa. Kebetulan di Ecology Challenge yang sudah lalu itu dari tim kita Universitas Halil-Uleo berkesempatan menjadi tim terbaik, ada beberapa ya. Terima kasih Prof. Eko sudah memberikan kepada. Nah, itu kan udah kelihatan benih-benihnya. Pinter-pinter waktu itu saya wawancara itu, hebat. Iya. Terima kasih Prof sudah diberi kesempatan. Ini juga saya monitor hadir beberapa, ada Arlisa, ada Cevi, ada Arwan ini hadir. Terima kasih untuk teman-teman mahasiswa. Baik, saya akan bertanya saya Pak Natalis. Mau bertanya Ibu Firvi. Selamat pagi, Prof Eko, Pak Natalis, rekan-rekan dari. Ya. Saya ada pertanyaan nih, Prof. Ya. Ini Prof, untuk program studi data science itu bagaimana, Prof? Itu program studi? Ya. Begini, ya. Jadi kalau di luar itu ya, Bu, kita harus bedakan antara istilah administratif dengan brand gitu ya. Jadi kalau mau sederhana begini, kita kan di Aptikom kan mengenal 5 program studi, betul ya? Ya. Apa itu? Teknologi informasi, teknik informatika, bla 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 gitu ya? Ya. Nah, bikin aja major dan minor, Bu, istilahnya kalau di luar. Jadi nama administratifnya adalah teknik informatika. Tapi peminatannya, bidang studinya, minornya, istilahnya kalau di luar negeri, data scientist, IoT expert, artificial intelligence expert, kan bisa kan? Oh, gitu. Nah, begitu. Jadi yang senang ngutang-ngutik, yang ngutang-ngutik hardware jadinya IoT. Yang senang ngutang-ngutik algoritma jadinya artificial intelligence. Yang sering ngutang-ngutik data jadi data scientist gitu. Soalnya di kampus kan saya kayak begitu. Oh, soalnya gini Prof, kan di nomenklatur pembukaan prodi baru tuh data prodi data science ada Prof, tapi dia tidak sederetan dengan prodi-prodi informatika dan kawan-kawan. Itu yang betul. Ada pertanyaan Bu, ya. Apa bedanya orang informatika yang belajar data science dengan orang statistik yang belajar data science dengan orang bisnis yang belajar data science? Gitu kan ya? Ya, betul. Nah, kalau Anda melihat
di informatika, ya, Anda baru boleh ngomong Anda itu orang informatika, ya, saya ulangi ya, Anda itu orang informatika jika, nah, sebentar, saya tampilin. Tadi kebetulan saya juga lagi buka itu karena diminta oleh sahabat saya. Saya tak sharingkan, Bu, ya. Ya, boleh. Karena banyak ada yang bilang, apa sih bedanya orang informatika dengan orang mesin yang ngambil informatika, betul ya? Nah, karena data science itu tadi kan bisa punya orang statistik, bisa punya orang bisnis, bisa punya orang informatika, betul ya? Nah, ini bedanya. Orang informatika itu dimanapun dia berada, mau apapun namanya, Anda hanya boleh mengklaim Anda orang informatika dalam tanda petik kalau Anda memiliki 11 hal besar. Apa itu? Baca. Algoritma. Terus? Computer application, program building, computer and device, human machine interaction, information system, data system, computing resources, intelligence system, networking and communication system integration. Itulah core-nya orang informatika. Di luar itu mau tambahin apapun terserah, tapi jangan bilang orang informatika kalau belum punya 12 itu. 11, betul ya? Ya. Jadi biasanya orang bisnis yang belajar data science, Bu Vivi, itu sisanya itu pakai tools. Ya. Ya kan? Sementara orang IT, orang informatika harus tahu jeroannya. Iya. Jadi ibaratnya kalau kita main Lego, siapapun bisa main Lego kan ya, Bu Vivi ya? Ya. Tapi tidak semua orang bisa bikin Legonya. Jadi orang bisnis pasti dia akan pakai tools. Ya, karena dia mungkin statistiknya bisa sedikit-sedikit, informatikanya pasti lemah. Sementara orang informatika, ini kosongnya di mana? Bisnis modelnya nggak ada kan, bisnis proses, ya nggak? Betul. Dia harus belajar bisnis proses pasti. Seperti itu. Nama boleh sama. Jadi sama kayak misalnya keamanan komputer. Kan namanya sama ya, Bu ya? Ya. Tapi kalau orang keamanan komputer yang ngomongin orang hardware, pasti yang dia omongin itu IPS, IDS, firewall, dan lain sebagainya. Tapi kalau yang ngomong orang software, ya, yang dia omongin adalah virus, antivirus, gitu kan ya? Semua itu. Tapi kalau orang algoritma, yang diomongin adalah enkripsi, dekripsi, kriptografi, seperti itu. Tapi kalau yang kasih orang bisnis, yang diomongin social engineering, gitu kan, SOP, bisnis model, padahal judulnya sama-sama keamanan komputer. Gitu, ya. Jadi Bu, on top of inilah data scientist modelnya orang komputer. Jadi yang kurang ditambahkan apa kira-kira di sini, Bu? Bisnisnya sama statistik, ya kan? Ya, betul. Sama statistik. Nah, begitu. Itu yang kurangnya dari kita, tapi core-nya kita ada di sini. Jadi data scientist itu memang milik semua orang, Bu, jadinya. Ya, ilmu kedataan gitu kan ya? Iya. Nah, karena kalau dulu kan milik orang statistik. Kenapa? Karena dulu itu data cuma numerik yang diolah. Ya, betul. Sekarang kan simbol-simbol juga diolah kan? Ya. Warna diolah, simbol diolah, audio diolah, video diolah. Nah, hanglah orang statistik kalau udah ketemu bit dan byte. Masuklah orang komputer. Gitu. Terus gunanya buat apa? Ya, gunanya buat bisnis, buat pendidikan, buat kebudayaan. Nah, masuklah orang-orang pihak ketiga lagi. Nah, makanya Bu Vivi, saya berapa kali menghadiri seminar workshop 5 hari data scientist gitu ya. Itu biasanya susah dapetin satu orang yang tahu semua, Bu. Iya. Hari ini belajar pendahuluan, semua happy.
Besoknya tiba-tiba masuk statistik, ada beberapa yang bete. Lusanya masuk matematika, yang lain lagi yang bete. Lusanya habis itu masuk lagi bisnis modeling, yang lain lagi yang bete, gitu loh. Iya. Jadi biasanya kalau bikin workshop atau training data scientist mendingan terkelompok, Bu Vivi. Oh, Jadi di kelompok itu ada orang statistik, ada orang matematik, ada orang bisnis, ada orang komputer. Wah, enak itu langsung. Iya, betul. Begitu matematika modeling, kita nggak usah belajar lagi kan? Iya. Nah, begitu masuk ke programming, orang IT-nya ambil alih. Begitu ditanya bisnis perlunya apa, orang bisnis bikin bisnis model. Itu Bu Vivi sarannya. Jadi kelihatan nanti. Soalnya begini, Prof. Kemarin kan kita di fakultas, di universitas itu disuruh buka program studi data science. Ya. Katanya informatika, tapi waktu kami merujuk ke kurikulum OB kan nggak ada gitu, Prof. Sekarang udah punya apa aja? Sekarang kami sudah baru punya teknik informatika. Terus sama apa lagi? Satu baru mau dibuka lagi satu kan sistem informasi. Terus katanya berdasarkan pertemuan dengan kementerian tuh dirujuk katanya buka data science. Nah, bingunglah kami itu. Kalau saya ambil jalan tengah aja dulu. Nanti kan mau ada Rakornas Aptikom nih besok kita bicarain ya kan. Khusus saya Ibu bikin teknologi informasi. Kan ada tuh teknologi informasi. Dengan konsentrasi data science. Gitu ya. Itu yang saya lakukan di S2 saya, Bu. S2 saya adalah S2 teknologi informasi, tapi saya punya 3 peminatan. Yaitu IoT, Enterprise Architecture, sekarang yang baru Data Science. Data Science, ya. Iya. Soalnya kalau bikin prodi S1 bingung juga, karena profil lulusan untuk Data Science itu kan bukan level 6 gitu. Ya, udah tenang aja itu. Nanti kalau saya bilang, ya bikin aja jadi peminat. Karena apapun itu, nanti Ibu kan harus ada 11 yang tadi saya tunjukin kan. Nah, kalau nggak ada 11 itu nanti masuknya ke rumpun yang lain. Nah, itu dia. Nah, begitu dilihat, oh ini rumpun statistik kok masuk sini. Oh, ini rumpun manajemen kok masuk sini, gitu kan ya? Iya, betul. Gitu. Ya, betul. Itu pertanyaan dari Kepala KKP Sulawesi. Terima kasih banyak, Bro. Sama-sama. Iya. Juga sudah hadir ya. Tadi ada pertanyaan di YouTube sudah difilterkan oleh teman-teman ini. Saya coba bacakan. Ya. Udah di stop ini. Perkenalkan, saya ada pertanyaannya ini dari program studi ilmu komputer Universitas Palu Oleo atas nama Muhammad Aditya Nur. Ya. Ini baru berarti karena mahasiswa angkatan 2020 katanya. Mau bertanya, apakah ada keterkaitan antara pemrograman dan statistika? Ini kayaknya sudah dijawab tadi sangat. Iya, tergantung mau programnya mau bikin apa. Ya. Baik, sebentar lagi saya akan bacakan beberapa pertanyaan. Namun sekali lagi sudah hadir bersama kita Ketua Prodi Ilmu Komputer Ibu Dr. Tentia Waru. Siapa tahu ada yang mau disampaikan. Natalis, ini belum stop share kayaknya. Oh, udah. Oke. Ya. Silakan Ibu. Siapa tahu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Andi. Mungkin untuk pertanyaan tidak. Mungkin kebetulan yang istilahnya yang menonton acara ini ada dari teknik informatika dan juga ada dari ilmu komputer. Ya. Terkadang mahasiswa bertanya, apa Bu bedanya antara ilmu komputer sama teknik informatika? Mantap. Supaya lebih jelas, mungkin Bapak bisa memberi kejelasan kepada mahasiswa-mahasiswa yang lagi nonton ini, Pak. Itu pertanyaan favorit saya, Bu. Ya, siap ya para mahasiswaku tercinta bedanya ya. Nah, tapi saya ngomongnya sama Ibu ya, Bu Henry ya. Nah, biar bisa lihat, ayo semua lihat ke depan. Sudah kelihatan sharing saya? Iya. Ya, oke. Nih, saya akan menjelaskan dengan sederhana seperti ini. Ibu bisa lihat, Bu ya? Iya, Pak. Nah, coba Ibu lihat di sini. Ini kan ada kotak matriks, betul ya? Betul ya? Iya, Pak. Oh, ntar. Ini paling enak ini kalau saya bisa coret-coret. Sebentar.
Saya pindahin ke PowerPoint biar bisa nyoret-nyoret ya. Saya punya PowerPoint-nya nih sebentar. Kalau pakai PowerPoint, saya enak nyoret-nyoretnya. Saya stop dulu ya Bu ya. Ya. Nah, jadi di bidang informatika tuh bukan ada 2 aja Bu, ada 5. Ayo sebutin 5 itu apa? Siapa yang ingat? Teknik komputer tadi udah, sama teknik komputer sama teknik informatika tadi ya. Sistem informasi. Sistem informasi apalagi? Teknologi informasi ya. Terus apalagi? Ada 5 semuanya. Balonku ada 5. Apakah 5 itu? Silakan Ibu. Ada yang mau nebak? Ibu. Ada 4 ya. Yang benar itu. Yang benar itu sekarang ada 5 Pak. Stabil jaringannya nih Pak, agak putus-putus. Oh. Mbak Natalis, apakah saya putus-putus? Lancar. Lancar. Oh, dari Ibu ya, yang belas Iya, tadi dari ya. saya. Oke, no worry Ibu. Sebentar Ibu. Saya lagi buka PowerPoint-nya. Oke. Supaya saya jelasin semuanya, terutama untuk teman-teman mahasiswa dan dosen-dosen seluruh Indonesia ya. Nih, saya jelaskan dengan jelas sejelas-jelasnya. Tolong dilihat ke depan. Karena Ibu mati-mati saya ngomongnya sama Bu ini aja ya, Bu Vivi ya. Bu Vivi wakili ya sama Pak Natalis ya. Oke, lihat nih baik-baik. Kalau saya lihat ini adalah sebuah matriks ya. Semakin ke kiri, semakin teoritis, oke? Semakin ke kanan, semakin aplikatif. Setuju? Setuju. Ngerti ya? Ngerti. Oke. Semakin ke bawah, semakin technical. Semakin ke atas, semakin konseptual. Paham? Konsep teknik. Ya. Bawah itu teknik, atas itu konsep. Kiri itu teori, kanan itu aplikasi. Oke? Oke. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Kalau Anda belajar kebanyakan teori, tapi teorinya itu dari technical sampai ke konseptual, tapi teori terus, betul? Inilah sebenarnya yang namanya ilmu komputer atau teknik informatika mestinya di sini. Ya, oke? Nah, sekarang kalau ngomongin konseptual terus, tapi dari teori konseptual sampai aplikasi konseptual. Ini adalah sistem informasi. Kalau ngomongin teori sampai aplikasi, tapi tatarannya teknikal semua. Disinilah computer engineering atau sistem komputer atau teknik komputer. Nah, kalau belajar aplikasi aja dari konseptual sampai teknikal, ini namanya teknologi informasi. Sementara yang belajar setengah-setengah semuanya di tengah ini namanya software engineering. Nah, kenapa ini penting? Karena di Indonesia ini banyak namanya teknik informatika, belajarnya teknologi informasi, benar nggak? Iya. Harus ada pertobatan massal. Nah, ini berlaku di seluruh dunia tuh, Bu. Lihat. Tadi kan Mbak nanya kan ya, bedanya ini komputer engineering, teknik komputer. Ini computer science. Tuh. Berpotongan di sejumlah mata kuliah sama di sini. Iya, sebenarnya. Nah, biasanya yang kuat di CE sama CS ini adalah universitas negeri karena labnya susah ini. Gitu. Universitas swasta senengannya di sini. Ya, gitu. Tapi kalau pada bikin skripsinya analisa dan rancangan, semuanya di sini. Betul Bu Bibi ya?
Betul. Tapi kita nggak salah, Bu. Kenapa nggak salah? Kenapa saya bilang kita tidak salah? Karena dulu yang baru ada itu adalah cuman CE, CS, sama IS. Waktu didirikan di Indonesia rata-rata tahun 1983 itu, belum ada IT sama SE ini belum ada. Yang ada adalah AS, CS, sama CE. Jadi IT sama SE ini semua kebawa ke teknik informatika. Gitu. Sekarang ada 5. Begitu Bu ya, jelas ya? Iya, Nah, jadi teman-teman teknik komputer itu jago teori sampai aplikasi, tapi untuk tataran teknis. Makanya dikatakan teknik. Sementara computer science itu jagonya adalah dari mulai teknis sampai ke konseptual, tapi di tataran teori. Makanya computer science ini di mana-mana kebanyakan di bawah MIPA. Kalau di luar negeri computer science kebanyakan di bawah MIPA. Kemudian yang ini di bawah elektro. Kemudian yang IS di bawah sekolah bisnis. Nah, gitu. Tapi kita sepakat seluruh dunia, enak aja kita punya satu mazhab informatika semuanya ini. Ya, keluarlah ini. Inilah yang saya lakukan sebelum saya menikah dulu, sehingga di Indonesia dianggap menjadi satu rumpun. Gitu. Dulu mau dipecah-pecah kita, Bu. Oh. Iya, dulu mau dipecah-pecah. Ini punyanya MIPA, ini punyanya elektro, ini punyanya bisnis. Dulu kan 3 gitu. Makanya pernah dulu mau dalam tanda petik mau dibubarin itu. Terus saya bersama almarhum Profesor Iping, bersama Pak Chan yang sekarang jadi eksekutif BAN, ya kan? Ya, dengan almarhum Pak Once dari Bina Nusantara, kita membuat paper mengatakan, hey look, ini satu rumpun. Dan paper inilah yang kita pakai, Bu. Paper inilah yang kita pakai. Nah, kalau Anda ke luar negeri, ini computer science ini ada macam-macam. Ada computer science berdiri sendiri, tapi yang ini masuk ke electrical engineering. Luar negeri itu yang masuk yang benar-benar masuk informatika tuh cuma yang ini kebanyakan, Bu. Oh, SS sama Iya, ini kebanyakan kalau di luar negeri itu. Yang ini diambil electrical engineering, ya, ada yang digabung electrical engineering dan computer science. Ini kebanyakan diambil business school, ISA. IT ini banyak kan diambil siapa, Bu? Teknik industri. Gitu. Ya, karena isinya penerapan, supply chain management, ERP, seperti informatika nggak bisa bersatu, diambil-ambil semua orang. Kita harus kompak dong. Makanya, Bu, panas-panasin, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan cuma bikin prodi, ayo bikin fakultas, gitu ya. Tapi sekarang di ITS ada istilah baru, digabung lagi, Bu. Namanya itu adalah elektika. Iya, Pak. Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika. Elektro dan Informatika. Kenapa? Karena adanya IoT, adanya big data, machine learning, kalau gabung gitu. Jadi dulu tuh, saya kan anak ITS, jadi komputer ITS dulu dilahirkan oleh elektro. Sekarang balik lagi ke ayahnya jadi keluarga besar yang bahagia, gitulah istilahnya. Nah, itulah ilmu. Yang namanya ilmu kan juga selalu naik turun, berhenti. Nah, itu biasa. Makanya dinamakan program studi lagi, bukan jurusan, Bu. Namanya program itu kan ada awal, ada akhir ya. Bisa mudah diciptakan, bisa mudah dihilangkan. Gitu. Itulah filosofi ilmu. Kalau kita belajar filsafat ilmu kayak begitu. Demikian, brother dan sister. Baik, Prof. Ya, terima kasih atas pencerahannya. Ini tidak terasa kita sudah 1 jam lewat 37 menit live streaming bersama Prof. Eko di acara Eko di Go.
Oh iya, Pak, ini ada pertanyaan-pertanyaan banyak di YouTube. Iya. Tapi kan setiap kali kita seminar itu kan pertanyaan selalu lebih banyak dari jawaban. Nah, saya punya ide. Saya punya idenya begini. Ini kan masing-masing teman Raja Wali menyelenggarakan Ekoji Goes to Campus, betul ya? Ya. Kan YouTube-nya terekam. Jadi nanti Pak Natalis, walaupun seminar ini sudah selesai, Pak Natalis nanti lihat pertanyaannya apa saja, nanti kita bikin podcast kecil-kecil menjawab pertanyaan itu. Ya, Prof. Ya. Iya, biar pertanyaan-pertanyaan itu tidak terhambur-hambur orang bertanya. Nanti Bu Vivi juga yang di Manado. Ya, kita bikin podcast itu kan 5 menit, 5 menit, 5 menit, 3 menit, tapi menjawab semua. Kesian kalau yang banyak bertanya ingin tahu, tapi karena keterbatasan waktu, pertanyaannya, keingintahuannya tidak bisa dijawab. Baik, terima kasih idenya, Prof. Begitu. Nah, ini kami akan berakhir kurang lebih dalam 10 menit lagi, ya. Jadi di sini juga sudah hadir dari informatika, Prof. Dari informatika di Fakultas Teknik, Sekretaris Jurusan Pak Fit Aksara. Siapa tahu ada yang ingin dikonfirmasi, silakan Pak Fit. Berkaitan dengan data scientist hari ini yang kita coba bangun bersama-sama, bisa apakah terkoneksi dengan baik, Pak Fit? Oh, tidak ada. Mahasiswa tuh diambil pertanyaan dari YouTube biar ada dapat. Dari YouTube ini, ya, dari YouTube ini dari Arif, Smailer Arif. Assalamualaikum, perkenalkan saya Muhammad Arif dari Prodi Ilmu Komputer. Saya sering melihat materi data science ada keterkaitan antara AI dan data science. Ya. Saya terpenting, ya saya sepenting apa AI dalam data science? Oke. Dulu waktu kita belajar komputer, kita bekerja dengan filosofi input, proses, output. Betul, Pak ya? Iya. Nah, kalau kita punya masalah yang jawabannya input, proses, output, misalnya, kalau termometernya Celsius, Fahrenheit-nya berapa? Itu input, proses, output. Betul ya? Ya. Kalau saya misalnya, taruh 2 kota, jaraknya berapa? Itu selalu input, proses, output. Tetapi terkadang ada kebutuhan yang membuat tidak sekedar input, proses, output. Misalnya nih, saya mau bikin face recognition, Pak Natalis. Ya. Pak Natalis datang 3 kali dikenal, ini Pak Natalis. Tapi yang keempat, dia mengenal orang lain, yang keluar bukan Pak Natalis. Berarti kan salah ya program itu ya? Berarti program itu harus belajar kan? Nah, kalau program itu membutuhkan algoritma untuk belajar, maka harus ada komponen AI-nya. Contoh, saya kalau buka YouTube, dengan Pak Natalis buka YouTube, Bu Vivi buka YouTube, pasti depannya beda semua, benar nggak? Benar, benar. Karena algoritmanya belajar. Pak Natalis biasanya buka apa? Itu terus yang keluar. Pak Natalis senangannya buka Manchester United. Besok dibuka MU semua keluarnya. Bu Vivi senangannya buka Mario Teguh. Besok keluar Mario Teguh semuanya. Saya suka memasak. Besok keluar isinya adalah chef semua. Karena YouTube-nya belajar. Kalau sudah belajar, ada komponen AI di dalamnya. Tapi kalau kita buka kompas.com, detik.com, halaman pertama sama semua kan? Ya. Nah, itu tidak perlu AI karena itu input, proses, output biasa. Jadi AI dilibatkan di dalam data scientist apabila Anda ingin membuat program yang programnya itu bisa learning atau bisa belajar. Melalui apa? Makanya dalam komponen AI selalu ada 3. Yang namanya machine learning, training data, dan human in the loop istilahnya. Nah, data scientist itu kan ada di training datanya.
Nah, jadi AI itu adalah machine learning tambah training data tambah human in the loop, itu menjadi artificial intelligence. Begitu, brother. Terima kasih, Prof. Satu lagi sebelum kita lanjut, ini ada dari Andika, juga dari ilmu komputer Universitas Saleh-Oleo. Ya. Ingin bertanya mengenai perbedaan data scientist, data analis, dan data engineer, Prof. Wes, itu lihat aja di Wikipedia. Kalau data engineer itu biasanya kerjaannya, senengannya adalah memanipulasi data, merekayasa data. Ya, kan data itu bentuknya macam-macam ya. Ya, jadi misalnya nih, data yang dari analog pindah ke digital, pasti ada yang hilang komponennya. Benar nggak, Pak Natalis? Benar. Karena analog itu kan continuous. Sementara kalau yang sudah dalam digitalisasi itu kan discrete bentuknya ya. Nah, itu data engineer jago tuh. Bagaimana cara samplingnya supaya tidak ada yang hilang dan bisa diperbaiki. Memanipulasi. Jadi istilahnya gini ya, jagonya data engineer tuh gini misalnya. Pak Natalis nyanyi pakai mikrofon, keluarnya suara Elvis. Wah, itu ada itu jualannya tuh mikrofonnya di luar. Ya, itu yang sebentar lagi mengerikan. Bu Vivi ngomong tapi keluarnya suara dari Ibu Megawati. Nah, ini adalah penipuan-penipuan gaya baru nanti seperti itu, Pak Natalis. Ya. Nah, kalau data scientist tadi itu data memanipulasi data, mengolah data untuk menjadi tujuan tertentu. Data analis adalah analisa itu bagian dari proses untuk menghasilkan sesuatu. Kan habis analisa ada desain data, ada merekonstruksi data dan lain sebagainya. Ya, jadi itu rangkaian analisa yang paling awal, data engineering yang paling tengah. Keseluruhannya itu disusun orkestrasinya oleh seorang data scientist gitu. Baik, Prof. Terima kasih banyak atas pencerahannya ini. Ya. Jadi kita ini di waktu Indonesia. Mau saya kasih lihat ya? Siap. Ya, Ibu lihat baik-baik, Bu. Ibu Vivi tadi yang tanya, lihat baik-baik. Ini mengerinya. Ya. Ini adalah AI dengan menggunakan data engineering, dikasih lagi juga citra AI, sehingga terjadilah seperti ini. Saya akan sharing YouTube berikut ini, tolong dilihat baik-baik. Ya, dilihat baik-baik ya. Saya share, supaya Anda bisa dengar. Oke, lihat baik-baik ya. Ya, nih perhatikan. President Obama taking on fake news, except turns out it is not really President. Lihat. Like Jordan Peele. Comedian Jordan Peele actually produced this video to warn about the future of fake news. The technology uses... We need to be more vigilant with what we trust from the internet. Bisa lihat? Yang ngomong tuh sebelah kanan, bukan Obama yang ngomong. Lihat mulutnya. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. Loh. Bahaya nggak, Bu Vivi? Bahaya. Yang ngomong yang sebelah kanan, tetapi dia menggunakan mukanya Obama untuk membuat fake news. Ini Moving pakai forward, AI. we need to be more vigilant with what we trust from the internet. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah yang nanti kalau Anda mau lihat ilmunya, lihat ya. Kita lihat nih ilmunya, lihat. Presidents into puppets. Now there is software that can be purchased and done at home, and within a few days. Bisa dibeli softwarenya. Bahaya. Able to turn familiar faces, even presidents, into puppets. Now there is software that can be purchased and done at home. Jadi siapa yang mau kita kerjain? Kayak di film Mission Impossible itu kayak jadi semua. Iya, betul. Jadi nanti dia akan mengambil sampling Anda ini. Nih, sampling muka Anda diambil. Ini nanti akan menjadi penipuan-penipuan baru.
akan banyak orang pasangan-pasangan berantem tuh dikerjain tuh. Bukan Pak Natalis yang ngomong. Jadi Pak Natalis kalau rapat dosen gampang, suruh orang lain aja ya. Ya, tapi bermanfaat untuk dunia pendidikan kali. Itu nanti kalau mau bikin tuh yang aneh-aneh gitu. Siap. Ya, jadi sekarang Prof penelitiannya tidak lagi ke arah plagiat artikel. Udah bukan plagiat video sama sound. Iya. Jadi baik. Begitu, Pak. Siap. Nanti lihat aja di internet kalau ingin mendalami. Namanya itu deep fake. Deep dalam. Fake ya, ituan itu, ya. Deep fake ya, deep dalam, fake itu palsu ya, deep fake. Baik. Ya, terima kasih. Akhirnya kita sudah sampai di ujung acara ya. Pak, biar seru dikit, Oh, Pak. silakan. Kita kasih biar lihat yang gambar yang seru dikit cara kerjanya. Saya kasih lihat lagi nih, biar kita lihat cara kerjanya agak seru dikit nih ya. Kita lihat. Deep fake, udah kelihatan? Hundreds of faces that were manually marked with points to show the borders of lips, eyes, nose, and face. The trained application can then take a point mask and shift it to match your individual face based on the data that it's getting from your camera at 24 frames per second. This is all so you can keep those dog ears in place or do that face swap. Snapchat's technology was mostly built on the experience gained by a Ukrainian company, Luxury, in 2015, and it cost them $150 million to acquire. So in 3 short years, things have advanced rapidly. We know that film studios have been able to swap faces for years. Oliver Reed did it for some scenes in Gladiator, and a young Carrie Fisher appeared again in Star Wars Rogue One. But for these, the process is long and expensive. Here's how they did it for the Grand Moff Tarkin character in Star Wars. The process we would take to create a shot like this. The first thing we do is we shoot the live action plate photography. This is with Guy Henry as our performer on set, and he's dressed in full lihat itu, sensor di matanya, lihat. Costume. He has what we call a head-mounted camera rig, which is designed solely for capturing his facial performances. Charm to the last. This is the earliest test. It's the first time we ever saw Guy's motion transferred onto Guy's model and then put onto Tarkin's an early likeness. The problem is Cushing's performance and Henry's performance didn't always match. That required painstaking, sometimes frame-by-frame adjustments, constantly refining the most subtle details you can imagine. This method took 18 months and would have cost a small fortune. And in just my opinion, the results are within the realm of a video game cutscene. Today though, free apps like FakeApp make is worth hundreds of thousands of dollars. The previous scene was done with a program called FakeApp, and here's how it works. Ini fake apps nih, fake apps. Say you want to swap the face of Lois Lane in the Superman film with the face of Nicolas Cage. The first step is to select your source video, then find a whole range of images of Amy Adams, who acted Lois Lane, and also a whole range of images of Nicolas Cage. All of these images together serve as the AI's training data. You don't even have to manually download the images one by one. The app has an automatic script that downloads all of the images at once for you. The second step is to get rid of the parts of the images that we don't want, like objects in the scene. Within each group of 3 images, the leftmost is the original image, the middle image is the model trying to redraw the original image, and the right powerful tools in the hands of the everyday person. Anda bisa lihat kan? Makes sense when you think. Nah, itulah. Dan itu dijual gratis, udah mulai diperjualbelikan, Pak. Software itu. Ya, ada yang gratis di internet, Anda bisa pakai, judulnya deepfake. Ya. Iya, baik. Nah, Pak Jokowi juga udah dibikinkan ya, Prof ya? Kita lihat, waduh, bahaya. Iya, udah. Ya, pelajarilah itu kalau pakai AI. Terima kasih Pak Natalis, terima kasih Pak Aswani. Semuanya Ibu Andi Tenriwaru, Pak Arwan, Bu Arlisa, Pak Jumadi, Pak Jeffy. Nah, terima kasih semuanya untuk sambutannya hari ini. Iya. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Jadi iya, terima kasih semua teman-teman, terutama Prof Eko sudah berbagi di
bersama kami di siang hari ini. Sekarang sudah pukul 11:52 waktu Indonesia bagian tengah, di mana acara kita sudah sampai di akhir. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang sangat penting. Tadi kita sudah lihat bahwa data scientist itu merupakan gabungan dari beberapa ilmu dasar dan maupun terapan serta bisnis yang bisa kita lihat. Namun di ujung tadi kita disajikan bagaimana sekarang manipulasi terhadap wajah, manipulasi terhadap suara, dan gerak-gerak wajah, suara ataupun itu bisa menimbulkan hal negatif. Apa yang bisa kita lakukan adalah memang kembali kepada diri Anda, ya, kepada kita semua untuk lebih memfilter lagi segala sesuatu yang kita lihat, segala sesuatu yang kita akan sebarkan, gitu ya. Jadi kembali kepada kita untuk kembali sebagai manusia, sebagai orang-orang yang berpendidikan, sebagai orang-orang yang memiliki pengetahuan lebih untuk mendidik atau mendeliver hal-hal yang kita sudah lihat tadi lebih baik dan lebih terfilter lagi. Akhirnya, saya Natalis Ransi dari moderator untuk kuliah umum hari ini mengucapkan terima kasih dan selamat siang untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan menjadi amal ibadah untuk kita punya kegiatan hari ini. Saya kembalikan kepada Jumadil lagi dalam hal ini sebagai host di acara kita kali ini. Terima kasih. Silakan Pak Jumadil, saya kembalikan ke Pak Jumadil. Ya, terima kasih banyak Pak Natalis. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Eko dengan Pak Aswani serta teman-teman dosen Universitas Haluoleo serta rekan-rekan mahasiswa, terutama yang hadir dalam room ini dan yang menyaksikan di YouTube Ekoji Channel. Dan mungkin acara selanjutnya penutupan dengan ucapan alhamdulillah kegiatan Ekoji Go to Campus pada hari ini kami akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih banyak Prof. Eko. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Terima kasih Prof. Eko. Terima kasih atas ilmunya. Ya.